Ini ini adalah bagian yang ketiga dari bagian yang terakhir, oke, bagian terakhir dari pelajaran mengenai Samuel, ya, kronologi Samuel atau tiga tugas mesianik Samuel. Oke. Jadi ini yang terakhir, kita akan lihat bersama-sama. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini Tuhan kita. Oke, inilah Tuhan kita, Tuhan yang selalu bekerja, tetap ada dan mengawasi kita semua. Kalau kita lihat pengakuan, kalau kita lihat apa yang Yesus katakan, Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja juga. Karena Yesus berada di Yesus melakukan pekerjaan, suatu pekerjaan, dia melakukan suatu hal mujizat, menyembuhkan orang di hari Sabat. Tapi Yesus bilang, Bapakku bekerja, maka aku pun tetap bekerja. Ini seperti menabrak suatu konsep pemahaman dari umat Yahudi bahwa Tuhan itu setelah menciptakan 6 hari lamanya, di hari ketujuh Tuhan itu istirahat. Jadi mereka pikir setelah penciptaan itu hari ketujuh Tuhan istirahat sampai waktu Yesus datang, Tuhan itu istirahat. Luar biasanya Yesus mengagetkan mereka dan Yesus bilang apa? Bapakku bekerja sampai hari ini, makanya aku pun bekerja juga. Loh, kenapa Allah itu bekerja? Gitu kan? Ternyata Allah bekerja karena ada kejatuhan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa, itu sebabnya Allah tetap bekerja dan dia ingin memulihkan manusia lewat tindakannya. Allah ingin lakukan itu. Makanya setelah manusia itu jatuh dalam dosa, Allah langsung mendirikan perjanjian, yaitu janji tentang keturunan perempuan di mana itu itu bisa dilihat di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini janji tentang keturunan perempuan atau kita kenal sebagai proto gospel. Gitu ya, proto gospel. Bahwa keturunan perempuan ini akan datang. Dan ini bicara tentang siapa? Yesus. Nah, mengenai Yesus dinubuatkan di dalam Alkitab sebagai orang yang hendak melakukan pekerjaan penebusan. Orang yang sosok yang hendak menyelesaikan masalah umat manusia. Nah, tentang bagaimana intervensi Tuhan terhadap umatnya itu telah digambarkan lewat satu istilah yang dikatakan tugas keimaman. Tugas keimaman. Ya. Atau apa? Pengantara. Nah, siapa saja yang menjadi pengantara? Siapa saja yang menjadi pengantara Allah di dalam Alkitab? Kalau kita lihat yang menjadi pengantara antara lain itu ya raja, imam, dan nabi. Inilah yang menjadi pengantara antara Allah dan umatnya, umat manusia. Tetapi untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang utusan Tuhan, orang-orang utusan Tuhan, raja, imam, dan nabi ini, mereka haruslah memenuhi satu syarat. Itu apa? Diurapi Tuhan. Nih, diurapi Tuhan. Jadi ketika kita baca Alkitab, raja itu diurapi, imam itu diurapi, nabi itu diurapi. Ya, dalam hal ini Tuhan yang mengurapi mereka, entah itu secara langsung atau melalui seseorang yang lain.
Ya. Nah, pada akhirnya orang yang diurapi Tuhan ini yang menjadi pengantara menggambarkan Yesus yang akan datang di kemudian hari. Yesus dialah pengantara. Dialah pengantara ini. Pengantara. Dialah yang menyelesaikan masalah terbesar umat manusia, yaitu dosa dan maut. Itu sebabnya Yesus adalah Raja. Yesus adalah Imam. Yesus adalah Nabi. Itu sebabnya kepada Yesus saja dikenakan istilah atau jabatan Kristus atau Mesias. Ini yang dinantikan umat Israel. Ya. Ini bahasa Yunani itu Kristus, bahasa Ibrani itu Mesias. Ini artinya apa? Yang diurapi. Okay. Di Perjanjian Lama, Yesus Kristus yang menggenapkan ini semuanya. Yesus Kristus yang menggenapkan. Ini Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Baru Yesus yang menggenapi semua hal ini. Tetapi di Perjanjian Lama, raja dia nggak bisa menjadi imam. Ya, nggak bisa menjadi imam. Imam nggak bisa menjadi raja. Nabi ya nggak bisa menjadi imam. Imam nggak bisa jadi nabi. Biasanya itu masing-masing. Kecuali satu orang. Siapa? Samuel. Nih, Samuel. Dia menjalankan tugas sebagai imam karena dia adalah imam besar. Dia menjalankan seorang nabi Tuhan yang menyampaikan firman. Dia pun adalah seorang raja atau seorang pemimpin umat di zaman itu. Oke. Nah, dia ya Samuel ini kalau kita lihat dialah yang sosok yang menggambarkan Yesus Kristus dengan jelas di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi ini dia di Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Baru itu Yesus menggenapkan tugas dari Samuel ini. Berapa lama Samuel hidup? Ya, Samuel hidup sampai 117 tahun. Ya. Nah, ini dibentuk lewat secara kronologi tahun-tahun yang disusun oleh pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan. Ini orang-orang jarang memperhatikan hal ini, tapi dia yang menulis mengenai hal ini. Samuel, arti namanya Allah mendengar atau didengar oleh Allah. Nah, ini mengenai Hana. Doa Hana dijawab oleh Allah dan dia mendapatkan Samuel. Dan bukan hanya Samuel, setelah Samuel, Hana masih memiliki banyak anak. Dan ini merupakan suatu berkat bagi dia. Ya. Bagi kita pun hari ini, kita perlu firman Tuhan, ya, firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan ketika kita berdoa sehingga kita bisa menerima jawaban doa. Ya. Kita telah melihat, saya review sedikit, kita telah melihat tentang Samuel lahir itu di tahun 1132 sebelum Masehi. Oke. Kemudian di usia 3 tahun dia diserahkan ke kemah suci kepada Imam Eli, ya, Imam Eli untuk melayani. Itu sejak usia 3 tahun, sangat kecil gitu ya. Itu tahun 1129. Kemudian pada umur 12 tahun, ya, jadi 3 tahun, di usia 3 tahun Samuel didedikasikan kepada Allah. Kemudian ketika umur 12 tahun atau tahun 1120 SM, di sini Samuel pertama kali dia mendengar panggilan dari Tuhan. Bicara mengenai panggilan dari Tuhan, panggilan ini merupakan suatu panggilan yang berbeda. Oke, panggilan. Secara khusus menerima panggilan. Ya, panggilan. Orang yang menerima panggilan ini biasanya memiliki tugas khusus. Contoh-contoh di dalam Alkitab kalau kita lihat siapa saja yang dipanggil oleh Tuhan, ya, misalnya Abraham. Ya. Allah yang Maha Kuasa menampakkan diri kepadanya. Kisah 7 ayat 1-4. Kemudian Kejadian 12 ayat 1 juga. Allah menampakkan diri dan Allah memanggil dia, ya, memanggil Abraham. Kemudian kalau kita lihat sama Gideon juga. Oke. Gideon juga
menerima panggilan Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepadanya dan memanggil dia. Ya, gitu ya. Jadi ada tugas khusus, tugas penyelamatan kalau kita lihat. Ya, jadi tugas khusus di sini bicara mengenai tugas penyelamatan. Ya. Nih. Kenapa? Karena dia dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Dan ini berhubungan langsung dengan penyelamatan. Ya, penyelamatan. Makanya Samuel di usia 12 tahun, pertama kali dia dinyatakan, Tuhan menyatakan diri pertama kali kepada Samuel di usia 12 tahun. Ya. Dan Samuel pada akhirnya kita bisa lihat sejak dia umur 12 tahun, firman Tuhan datang kepada dia. Betul ya? Datang kepada Samuel, bukan kepada orang lain. Ada begitu banyak orang di zaman itu. Ada banyak. Bahkan pimpinan ada namanya Imam Eli. Tetapi Tuhan tidak datang kepada mereka. Tuhan datang kepada Samuel. Jadi dengan hal inilah Samuel pada akhirnya menerima pengakuan bahkan oleh senior-seniornya. Betul ya? Senior-seniornya di sini siapa? Kita perlu tahu bahwa di Silo bukan hanya keluarga Imam Eli saja di sana. Tetapi di sana ada banyak orang Lewi. Betul ya? Ada banyak imam-imam juga keturunan Harun. Ya, imam besarnya ya Eli. Tapi kalau kita lihat di saat itu Tuhan menyatakan Samuel inilah yang memiliki firman Allah yang hidup. Nah, di sini dinyatakan Samuel di usia 12 tahun Allah menyatakan secara langsung dan semua orang takjub bahwa apa? Bahwa pada Samuel ada firman Allah yang hidup. Oke, coba kita lihat. 1 Samuel pasal, kita lihat 1 Samuel coba kita lihat 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19 ayat 19 sampai 21. Coba kita lihat 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Coba kita lihat di sini saya ada buka. Oke. 1 Samuel pasal 3. Kita lihat ayatnya yang ke-19 sampai 21. Dikatakan begini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Maka kita bisa lihat bahwa Allah secara khusus dan memperkenalkan, menyatakan, membuat pernyataan secara umum. Aku beserta dengan Samuel. Firmanku ada padanya. Hal ini membuat kita pun memperhatikan Yesus Kristus. Di kitab Lukas kalau kita lihat, di kitab Lukas, Yesus Kristus itu tampil, gitu ya. Yesus Kristus itu tampil dan pertama kali dia muncul itu di mana? Di Yerusalem itu Alkitab menyatakan usia Yesus ada 12 tahun, gitu ya. Di Lukas pasal 2 ayat 42 dikatakan begini, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, kalau kita lihat adegan di sini ketika Yesus usia 12 tahun, tidak cuma selesai di sini. Tetapi apa? Tetapi berlanjut. Dikatakan ayat 46 apa? Sampai 47. Ya. 46 sampai 47, kita baca sampai 48 ya. Ayat 46 bilang begini, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah.
Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di sini daripada mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, kepada alim ulama, kepada imam-imam di bait suci, sebenarnya bahasa asli bahasa Yunani bukan berarti ini. Bahasa Yunani itu lebih kepada Yesus berbicara dengan mereka. Ini, Yesus sementara berbicara dengan mereka sambil menjelaskan. Nah ini, berbicara sambil menjelaskan. Makanya apa? Makanya ayat 47 baru kita masuk jalan ceritanya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Loh, ayat 46 dibilang apa? Yesus mendengarkan alim ulama, Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka, tiba-tiba orang-orang yang ditanyain takjub karena Yesus cerdas, Yesus bisa jawab mereka. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Jadi maknanya apa? Arti mendasar dari ayat 46 adalah Yesus duduk dan apa? Bercakap-cakap dengan mereka sambil apa? Sambil tanya jawab dan Yesus jelaskan. Ini, Yesus jelaskan, ada kata menjelaskan. Menjelaskan atau ya, seperti itu, menjelaskan kepada mereka. Makanya apa? Ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jadi di usia 12 tahun, uniknya Yesus menyatakan diri dan apa? Diakui oleh orang-orang bahwa apa? Firman Allah yang hidup ada bersama dengan Samuel. Ada bersama dengan Samuel. Ini sangat-sangat menakjubkan. Ya, sangat-sangat menakjubkan. Ada satu ayat yang saya teringat satu ayat. Cuma saya lupa. Nanti sambil jalan saya coba sambil ingat. Ya. Bahwa Yesus Kristus dia menjelaskan banyak hal bahkan ketika dia umur 30 tahun. Ya. Ketika dia berumur 30 tahun dia menjelaskan kepada orang banyak. Akan tetapi orang banyak itu pada bingung. Bingung kok bisa? Dia ini kan gak pernah belajar. Gak pernah belajar tapi kok bisa menjawab semua hal yang bisa menjelaskan hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Membuat mereka kebingungan. Yohanes 7 ayat 15. Coba kita lihat. Yohanes 7. Saya teringat hal ini, kita lihat langsung ya. Yohanes 7 ayatnya yang ke-15 kita lihat. Ayat yang ke-15. Ya, dikatakan begini. Nah, dari 14 ya, dari 14. Coba saya baca. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, orang-orang Yahudi di sini menunjuk kepada pemimpin-pemimpin termasuk di dalamnya. Oke? Pemimpin-pemimpin. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Yesus nggak sekolah. Terlalu miskin dia untuk sekolah. Ya? Terlalu miskin. Makanya mereka tinggal di Nazaret itu sulit untuk sekolah. Paling cuma tradisi orang tua ngajarin aja. Tapi secara sekolah-sekolah pada umumnya itu enggak. Gitu ya. Jadi Yesus memiliki Yesus menyatakan bahwa apa? Ajarannya itu tidak berasal dari dia, tetapi dari Allah Bapa yang mengutus dia. Nah, seperti inilah kalau kita lihat Samuel menggambarkan Yesus Kristus. Ya, Samuel menggambarkan Yesus Kristus. Di sini, ya Lukas kita bisa lihat. Samuel dipanggil di usia 12 tahun, Yesus pun ya, mengalami hal yang sama ya, di usia 12 tahun. Kemudian Samuel secara resmi ditugaskan sebagai nabi di usia 30 tahun, Yesus mulai pelayanan di usia 30 tahun. Kemudian Samuel dipanggil sebagai nabi, gitu ya. Ini terjadi di 1102 sebelum Masehi. Kita sudah belajar mengenai hal ini, yaitu di usia 30
tahun. Ya. Nah, kemudian ada Ebenezer. Nah, kita sampai di sini. Mendirikan Ebenezer. Ya, itu di usia 50 tahun. Usia 50 tahun atau ini tahun 1082 sebelum Masehi. Kalau kita lihat di sekitar waktu Ebenezer ini sudah berlalu waktu yang sangat panjang, ya, waktu yang sangat panjang antara 1 Samuel pasal 6 dan 1 Samuel pasal 7. Ini ada perbedaan waktu yang panjang kalau kita lihat, gitu ya. Tabut perjanjian dirampas dalam perang Afek. Terus ada di 7 bulan di tanah orang Filistin, kemudian balik lagi ke Bet Semes, dibawa ke Kiryat Yearim, ada di rumah Abinadab 20 tahun. Setelah itu peristiwa Ebenezer, ya. Ini sudah 20 tahun berlalu. Samuel waktu itu usia 50 tahun. Kemudian Samuel menobatkan Saul sebagai raja. Waktu itu kalau kita lihat Samuel berusia 82 tahun, udah tua. Waktu menobatkan Saul sebagai raja, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ya. Ini tahun-tahunnya Saul memerintah dari 1050 sampai 1010. Oke. Nah, jadi kalau kita lanjut, setelah itu Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud. Ya, Daud ketika diurapi pertama kali itu umurnya adalah 15 tahun. 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Coba kita lihat. 1 Samuel 16. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat yang keempat. 16. Oke. Ayat 13 ya, ayat 13. Ayat 13. Kita baca sampai 14. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu lalu mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat mulai waktu itu sejak Daud diurapi, roh Allah menyertai Daud. Usia Daud waktu itu adalah 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dan kita bisa tahu bahwa usia Samuel pada waktu itu adalah 107 tahun. Ya, 107 tahun. Ya, 107 tahun. Jadi ketika diurapi itu tahun berapa? Ketika Daud diurapi itu itu terjadi pada tahun 1025 sebelum Masehi. Sebenarnya Alkitab tidak beritahukan langsung Daud itu diurapi umur 15 tahun. Tapi ahli-ahli teologi sepakat, mereka menyelidiki dan melihat dan mempertimbangkan bahwa oh ya, Daud itu berusia 15 tahun. Kenapa? Ini merupakan usia menurut tradisi orang Yahudi, umur 15 tahun itu dipercayakan untuk, kalau 12 tahun kan itu dipercayakan untuk melayani di kemah suci kan. Nah, kalau umur 15 tahun ini udah cukup besar untuk menggembalakan domba. Ini menggembalakan domba karena Daud kan profesinya penggembala kan. Seorang ahli teologi namanya Leon Wood, dia bilang Daud berusia 15 tahun ketika menggembalakan domba dan tahun itu juga dia diurapi. Ya, jadi dia berbicara berdasarkan tradisi orang Yahudi. Ya, ini cukup alkitabiah. Maka kita bisa lihat 20 tahun telah berlalu. Ya, 20 tahun telah berlalu. Daud dia diurapi itu 3 kali. Bayangkan, 3 kali dia diurapi sebagai raja. Kalau kita lihat yang pertama kali dia diurapi itu ya 13. Dia diurapi yang pertama kali oleh Nabi Samuel di usia Daud 15 tahun. Ya. Usia Daud itu 15 tahun.
ya. Nah, itu tahunnya 1025 SM. Kemudian untuk yang kedua kalinya dia diurapi oleh suku Yehuda dan Benyamin. Ya, suku Yehuda dan Benyamin ini kalau kita lihat peta gitu ya, kalau kita lihat peta Israel pada waktu itu, petanya tuh kira-kira begini. Ini ada Danau Galilea, terus ini ada Laut Mati gitu ya. Nah, Yerusalem ada di sini. Ini Yerusalem. Suku Yehuda itu, jadi suku Yehuda dan Benyamin itu tinggalnya itu di wilayah sini. Wilayah sini. Mereka tinggal di sini. Gitu ya. Yehuda dan Benyamin. Nah, sementara 10 suku di daerah atas ini. Jadi 2 suku di bawah, 10 suku di atas. Suku Yehuda dan Benyamin yang mengurapi Daud. Itu tahun berapa? Tahun 1010 SM. Waktu itu Daud berusia 30 tahun. 30 tahun waktu dia diurapi. Ya. Nah, yang ketiga kali Daud itu diurapi ketika semua suku Israel. Jadi termasuk 10 suku pun datang. 10 suku ini datang pergi ke Hebron. Hebron ada di sekitar sini. Jadi semua datang dan pergi ke Hebron. Ya, Hebron ada di sekitar sini, Hebron. Mereka semua datang kepada Daud dan mengurapi Daud. Daud, engkau kan kerabat kami, kaum keluarga kami juga, orang Israel juga. Ya udah, jadilah raja atas kami juga. Ya, jadi sebelumnya hanya atas Yehuda dan Benyamin, tapi sekarang atas seluruh Israel. Itu terjadi usia Daud 37 tahun. Kenapa? Kenapa 37 tahun? Karena Daud menjadi raja di Hebron, ya di Hebron ini, ya ketika dia jadi raja atas Yehuda dan Benyamin, itu selama 7 tahun setengah dia di sana. 7 tahun setengah. Ya. Jadi Daud menjadi raja di Yerusalem di usia 37 tahun pada tahun berapa? Tahun 1003 sebelum Masehi. Oke? Nah, seperti ini. Dia diurapi tiga kali. Nah, kemudian Samuel itu setelah dia mengurapi Daud, dia masih bertemu beberapa kali sampai pada akhirnya Samuel mati di usia 117 tahun. 117 tahun. Mari kita lihat mengenai kematian Nabi Samuel ini. Waktu ini Daud berusia 25 tahun. 25 tahun usianya. Samuel usia 117 tahun. Nah, dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu mengenai hal ini? Kita bisa tahu kalau kita ikuti pelajaran atau buku yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Samuel mati ketika Daud sementara dikejar-kejar. Sementara dikejar-kejar. Ya, jadi Daud sementara ada di tempat persembunyian dan dia mendapatkan kabar. Samuel yang mengurapi kamu sudah mati. Oh ya, kapan? Tadi malam mati. Dia sangat sedih sampai apa? Sampai dia pergi ke tempat yang paling jauh di dalam masa pelarian dia. Sangat-sangat jauh. Ya, sangat jauh. Ibu-ibu yang ada buku yang ketiga, coba lihat di belakang cover. Nah, ini. Nggak ada orang yang menggambarkan peta pelarian Daud, nggak ada. Peta yang ibu-ibu miliki di dalam buku yang sejarah perusahaan yang ketiga itu merupakan peta pelarian Daud yang pertama sepanjang sejarah dunia ditulis, digambarkan. Ya, jadi itu suatu peta yang berharga. Akhirnya kita bisa tahu Daud pergi kemana aja, gitu ya. Nah, jadi 1 Samuel 25 dikatakan begini. 1 Samuel 25 ayat 1. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Padang gurun Paran. Nah, padang gurun Paran itu yang mana? Padang gurun Paran itu di sini. Ya.
terjadi nah ini nanti kita belajar lagi gitu ya mengenai periode-periode ini. Nanti setelah ini kita belajar mengenai periode pelarian Daud. Oke. Nah, Daud itu dia pergi melarikan diri sampai ke padang gurun Paran itu terjadi antara tahun 1007 1017 SM sampai 1015 SM. Jadi terjadinya di sini. Terjadi di sini. Kalau kita lihat periode kedua ini itu Daud melarikan diri kemana? Ke padang gurun Paran, gitu ya. Ini tempat pelarian yang ke-12. Kemudian Karmel, ini yang ke-13. Kemudian Zif, ya, ini. Nah, jadi ada kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat secara berurutan itu 3 tempat ini disebutkan. Disebutkan secara berurutan. Artinya apa? Artinya dari padang gurun Paran, Karmel, Zif ini kayak sekali jalan gitu. Ya, peristiwa yang segera terjadi. Ini maksudnya. Peristiwa yang segera terjadi. Kalau kita lihat. Nah, untuk mempermudah mari kita baca aja. Kita baca 1 Samuel. Oke. 1 Samuel kita lihat 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 sebelumnya 1 Samuel 24 kita lihat. Jadi coba kita lihat 1 Samuel, ya 1 Samuel 24 ayat 2 dikatakan begini, ya. Daud ada di padang gurun En-Gedi. Betul ya? En-Gedi. Nah, dari sini kalau kita lihat ini peristiwa terus terjadi. Ya, terus terjadi. Pada akhirnya berpisah. Ini ada suatu peristiwa yang terjadi, ya. Daud ada kesempatan untuk bunuh Saul, tetapi Daud tidak lakukan. Pada akhirnya mereka mereka di sini Daud dan Saul ini bikin perjanjian istilahnya. Ya udah kamu ini ya harus nggak boleh melenyapkan keturunan dia katanya. Ya Daud bilang ya saya akan lakukan itu, saya akan tepati, saya akan jaga. Akhirnya Saul pulang, Daud pun tidak kembali ke daerah Israel, tapi mereka tetap bersembunyi ya, ke kubu gunung katanya. Setelah ini langsung dibilang apa? Dan matilah Samuel. Nah ini, dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel seperti ini, itu kan? Nah, kalau kita lihat dikatakan langsung apa? Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Dari sini baru dia pergi ke Karmel, gitu ya. Nah, dari bentuk pencatatan seperti ini, kita bisa lihat bahwa padang gurun Paran itu semua terjadi di sini nih, di sini. Dari Kehila terus putar-putar. Saya nggak pegang bukunya, nanti ibu-ibu lihat di bukunya aja gitu ya. Jadi ini intinya terjadinya berurutan, gitu ya, berurutan sehingga kita bisa menduga itu tahun 10-15 sebelum Masehi, ya. Nah, jadi kita bisa lihat mengenai Samuel, mengenai Daud kita akan lihat secara khusus di dalam pelajaran pelarian Daud, tetapi tentang Samuel dia diakui oleh orang Israel menyetarakannya dengan Musa, gitu ya, dengan Musa. Jadi 2 nabi yang sangat-sangat hebat. Di dalam perjanjian baru tentang Samuel namanya pun dicatat di Ibrani 11 ayat 32. Coba kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-32. Dikatakan apa? Dikatakan begini. Ayat 32.
Dan apa lagi yang harus aku sebut? Sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Jadi nama Samuel pun muncul di sini. Ketika nama Samuel muncul di sini, kita bisa melihat bagaimana Samuel itu diakui imannya. Betul ya? Imannya. Iman seperti apa yang Samuel miliki? Kalau kita lihat, dia memiliki iman yang berani, gitu ya. Iman yang berani untuk menegur atau menghardik dosa. Dosa. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian ketika orang itu, umat Tuhan itu melakukan dosa, dia itu enggak apa ya? Dia enggak melihat kayaknya nanti kalau tegur enggak enak nih. Aduh, nanti mereka lihatnya bagaimana ya? Mereka bagaimana ya? Enggak, dia enggak lihat itu. Dia langsung tegur. Kenapa? Karena dia adalah nabi Tuhan. Dia harus menyampaikan teguran dari Tuhan. Hal ini terjadi. Ini terjadi apa? Pertama kali ketika orang Israel minta raja. Kalau kita baca di 1 Samuel 12, ini ada peristiwa orang Israel minta raja. Coba kita lihat ya. Bagaimana tanggapan Samuel tentang orang-orang yang meminta raja. 1 Samuel 12 ayat 13 sampai 18 bilang begini. Maka sebab itu lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Nah, jadi Samuel bilang kan, ya, kalian semua minta raja, sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi jika kalian menentang titah Tuhan, melawan Tuhan, maka Tuhan akan melawan kamu dan melawan raja kamu. Kamu lihat sekarang, ya. Coba lihat, saksikan apa yang akan Tuhan lakukan. Ya. Sekarang sementara apa? Musim panas, betul ya? Sementara musim panas, tetapi aku akan berseru kepada Tuhan, Dia akan memberikan guru dan hujan. Pada akhirnya apa? Ayat 18. Coba kita lihat. Ya. Jadi saya baca ayat 17 aja dulu ya. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Jadi Samuel bilang apa? Meminta raja Tuhan itu adalah apa? Itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena mereka sementara berkata, Tuhan, saya tidak mau kamu menjadi raja saya. Saya mau raja yang lain. Ini yang ada dalam pikiran mereka. Ya, ayat 18 bilang apa? Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Bisa lihat di sini. Gitu ya. Sangat kaget mereka semua. Ya, sangat takut mereka. Jadi meskipun sudah ada raja, Samuel tetap bilang apa? Harus rajin beribadah. Rajin beribadah. Jika tidak, kalian saksikan ini, ya. Ketika sementara musim panas, hujan pun bisa turun, kilat sambar menyambar gitu ya. Betapa besar kuasa Tuhan itu. Jadi apa? Jadi bertobatlah dan tetap beribadahlah. Kalau bicara mengenai ibadah, sekarang ini menjadi tantangan bagi orang Kristen. Misalnya gitu ya. Misalnya pandemiknya bisa teratasi. Semua orang vaksin, ya, tingkat positif bisa ditekan, gitu ya. Pada akhirnya diperbolehkan datang ke gereja untuk beribadah. Pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang mau kumpul lagi di gereja untuk beribadah? Betul ya? Pernah pikir nggak Ibu mengenai hal ini? Ya, kalau pandeminya udah selesai gimana ya? Apakah saya akan tetap datang ke gereja?
Apakah anak-anak akan taat ketika kita pergi ke gereja untuk beribadah? Atau ya kita di rumah aja lah, sama aja kan? Di gereja, di rumah ya sama aja. Ini tantangan besar, gitu ya, tantangan besar. Nah, kita perlu memikirkan dan mendoakan hal ini. Ya, kenapa? Karena beribadah di rumah dan beribadah di gereja, kita tahu sendiri perbedaannya seperti apa. Betul ya? Bagaimana kita bisa berfokus kepada Tuhan, itu pun benar-benar ditantang gitu ya. Apakah kita bisa benar-benar bisa melakukannya dengan konsentrasi untuk Tuhan. Ya. Jadi kita harus menjalankan kehidupan yang beribadah ya. Seperti teguran Samuel tadi. Kemudian Samuel menghardik dosa Saul ya, dosa Saul. Apa yang dihardiknya? Waktu itu Samuel bilang apa? 1 Samuel 15 ayat 23. Pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung. Sama seperti apa? Panggil-panggil arwah katanya. Kedegilan itu apa? Kebebalan, hati yang keras kepala. Ini sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kamu menolak firman Tuhan, Ia telah menolak kamu. Ya. Jadi kita bisa saksikan di sini, meskipun itu adalah raja, tetap apa? Tetap Samuel tidak segan-segan untuk memberikan teguran. Tidak segan. Ya. Jadi hari ini pun kita tidak boleh menolak firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang akan menjaga kita dalam pemahaman apa? Firman Tuhan itu akan memberitahukan kita apakah kita jalannya sementara benar, lurus, atau menyimpang. Ya, seperti ini. Jadi iman yang dimiliki oleh Samuel adalah dia berani menghardik ketika ada dosa. Dia menegur dengan keras ketika ada dosa. Nah, kita pun harus lakukan hal tersebut. Untuk membuat apa? Untuk membuat anak-anak kita, orang sekitar kita untuk berbalik ke jalan yang benar. Ya, harus berani. Udah nggak usah lah, biarin aja lah. Nggak usah, nggak enak. Biarin aja lah. Ah, ini nggak boleh. Minta hikmat dari Tuhan, doakan, sampaikan. Tetapi bukan juga berarti apa? Sekarang kesempatan. Oke, saya sudah tunggu ini sejak lama. Saya mau tegur dia. Ya, pokoknya sekarang saya mau tegur dia. Nah, ini tegur gara-gara kasih, iman, atau emosi. Kita harus membedakannya. Oke. Yang kedua, iman Samuel itu iman yang seperti apa? Dia ada iman yang hanya berdoa, hanya firman. Kita baca 1 Samuel 12 ayat 23. Maaf saya banyak minum ya. Tadi pagi saya juga ngajar. Nah, jadi 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Jadi Samuel itu merupakan orang yang berdoa, orang yang mengajarkan firman. Gitu ya. Gara-gara hal inilah Samuel Allah dirikan sebagai pemimpin besar. Kisah 6 ayat 4, kisah 6 ayat 4, kalau kita lihat di sini, ini pun tentang rasul-rasul. Dibilang apa? Ya, rasul-rasul mengatakan, kisah 6 ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Itu sebabnya di gereja-gereja, jemaat kita semua perlu melayani gembala kita. Harus mendukung mereka. Supaya apa? Supaya mereka fokus di dalam doa, fokus dalam pelayanan firman. Ketika kita tidak mendukung mereka, pada akhirnya mereka itu hanya apa? Karena mereka sibuk dengan urusan yang lain, akhirnya tanggung jawab tanggung jawab utama adalah berdoa, mendoakan jemaat, mendoakan pekerjaan Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, mempersiapkan makanan rohani untuk jemaat. Pada akhirnya tujuan utama ini dikesampingkan karena dia fokus untuk cari uang untuk kehidupannya dan kehidupan keluarga. Kita perlu mendoakan dan memperhatikan hamba-hamba Tuhan ini, ya. Jadi ibu-ibu ada tugas mengenai hal ini. Pak Pendeta, gimana kabar? Baik.
Ya, saya doakan Bapak Pendeta, bukan cuma Bapak Pendeta loh, doakan saya doakan Bapak Pendeta dan keluarga, gitu ya. Bantu. Bapak Pendeta ada yang bisa dibantu seperti itu. Bapak Pendeta, ya supaya Bapak Pendeta tetap menjadi pendoa-pendoa pengantara bagi kami yang terus mempelajari firman dan bagikan kepada kami firman yang hidup supaya firman di dalam Alkitab ini pun bisa dijelaskan kepada kami. Harus seperti itu. Ya. Ya. Jadi saya harap Ibu-ibu bisa mulai memperhatikan gembala-gembala kita dan mendukung mereka supaya mereka bisa fokus dalam doa dan pelayanan firman. Nah, ini yang terjadi di zaman rasul-rasul. Makanya ada diaken. Ya, ada 7 diaken, salah satunya siapa? Yang terkenal itu Stefanus. Ya, Stefanus. Jadi ketiga, kalau kita lihat Samuel itu memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Jadi dia bukan hanya berani menegur dosa jika ada dosa, tapi dia juga hidup ya, setia di dalam doa, hanya firman Tuhan. Tetapi dia juga memiliki hati nurani yang murni. Ini semua tampak lewat perbuatan dia. Tampak. Ya. 1 Samuel 12 ayat 4. Coba kita lihat. 1 Samuel 12 ayat 4. 1 Samuel 12 ayat yang keempat. Dikatakan begini. Ya. Saya baca dari ayat 3 supaya jelas. Ya, supaya jelas. Nah. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Bicara tentang Saul. Saul ada di situ. Samuel bilang begini, lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka. Jadi orang Israel kasih kesaksian. Apa kesaksian mereka? Engkau tidak memeras kami. Engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ya, jadi kita bisa lihat orang Israel mengakui Samuel itu tidak memeras jemaat, tidak melakukan kekerasan atau menggunakan kuasa untuk mengontrol orang atau jemaat, tidak menerima suap dari siapapun supaya mengedepankan orang lain. Tidak seperti ini. Samuel tidak seperti ini. Orang-orang mengakui Samuel pemimpin yang ada integritas dan hati nurani, yang murni. Ya, ini yang terjadi. Makanya di ayat yang kelima, ya, Samuel bilang apa? Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Ya, jawab mereka, dia menjadi saksi. Jadi diakui oleh rakyat, ya, diakui oleh rakyat. Pada akhirnya kalau kita lihat ya, mengenai Samuel yang terakhir, Samuel ini merupakan orang yang tidak pernah malas bekerja di sepanjang hidupnya. Dia rajin sekali bekerja. 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17 bilang apa? Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya, bayangkan. Seumur hidupnya, sejak kapan? Sejak belum lahir. Sejak belum lahir, ketika mamanya berdoa kepada Tuhan, udah bilang apa? Kalau Tuhan kasih, untuk Tuhanlah dia. Sampai mati, usia 117 tahun Samuel melayani Tuhan. Ya. Ayat 16. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini kita bisa lihat dari Betel dia ke Gilgal, Betel, ya. Tadi saya ada gambar peta gitu ya. Coba kita lihat lagi petanya. Mana petanya? Nah, ini. Kalau kita lihat, itu di sini ada Betel di sini, ya. Mispa ada di sekitar sini mungkin Mispa gitu kan. Gilgal ada di sini, ya. Rama ada di sebelah sini. Jadi Samuel itu selalu bolak-balik pergi kunjungan, memperhatikan jemaat seperti apa, doakan mereka. Ini yang Samuel lakukan. Jadi dia itu sangat aktif sampai usia tuanya.
sampai usia tuanya. Ya, jadi kita pun ketika kita menaruh hati gitu ya, menaruh hati kepada hal yang kita lakukan, ya kita akan memberikan ya yang terbaik dari kita. Hari ini pun mari kita lihat pekerjaan Tuhan apa yang kita bisa dukung. Entah itu dalam mendoakan, kita mendukung pekerjaan Tuhannya seperti apa. Ada orang yang mungkin belum masih ingin memahami firman Tuhan seperti apa. Ya, kita bagikan pemahaman kita, sharing, belum bisa sharing, kita kirim forward link video pelajaran yang kita pelajari bersama-sama. Ya, hal yang seperti ini kita bisa lakukan. Ya. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan apa? Bagi orang yang memberikan yang baik kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat ya, bagi orang itu. Makanya Samuel kalau kita lihat dia menjadi teladan, dan lewat dia kemuliaan Allah itu nampak. Bahwa apa? Bahwa seperti Samuel itu melayani seumur hidupnya gitu ya. Sejak dia bahkan belum lahir sampai dia mati, Tuhan melayani, menjaga dan memperhatikan umatnya setiap waktu. Pembacaan kita hari ini Mazmur 121, Mazmur 121 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Ya, takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Jadi bagi kita di dalam Allah nggak ada kata pensiun. Betul ya? Ya memang bagian yang tersedih, yang tragis dari Nabi Samuel adalah setelah dia, dua anak dia itu tidak hidup di jalan Tuhan. Tidak hidup di jalan Tuhan. Tetapi ya, kalau kita lihat Samuel pun menyadari hal ini, kekurangan ini ya. Dan sebagai sosok yang menjadi hamba Tuhan, ya, dia tentu telah apa? Telah memberikan pengaruh iman. Tetapi anak-anaknya tidak memperhatikan. Yang memperhatikan siapa? Yang memperhatikan adalah cucunya. Ya, cucunya yang bernama Heman. Heman bin anak dari atau keturunan dari Yoel, anak dari Samuel. Ini. Gitu ya. Jadi Samuel, kemudian Yoel, Heman. Ini merupakan satu dari, ini adalah pemimpin pujian. Pemimpin pujian yang sangat berpengaruh, sangat dikasihi oleh Daud dan juga Salomo. Ya, pada akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak seperti Samuel yang tragis ya, yang anak-anaknya hidup tidak seperti ayahnya, tetapi biarlah anak-anak kita bisa seperti mamanya. Saya nggak tahu papanya soalnya, saya tahu mamanya. Seperti mamanya yang mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalam jalan Tuhan. Sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.